Di sebuah desa, tepatnya di Pulau Jawa, hiduplah seorang pria tampan bernama Jakarta. Ia tinggal bersama ibundanya dan dikenal sebagai pemburu yang handal. Suatu hari, ia berburu ke hutan. Ya kak, stok makanan di gudang sudah habis. Ibu harap kamu bisa membawa sesuatu untuk ibu. Baik ibu, akan aku usahakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika Jaka Tarub memancing keluarga, ia tak sengaja mendengar suara tawa. Ia pun penasaran dan mencari keberadaan dari suara tersebut. Jaka Tarub pun dikejutkan oleh keberadaan papan bidadari yang sedang mandi di kolam tersebut. Dia tertarik oleh keberadaan mereka. Akhirnya, Jaka Tarub mencoba untuk menunjukkan selendang dari salah satu bidadari yang bernama Nawangwulan. Aduh, selendangku. Di mana selendangku? Aku tidak akan bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Tidak usah khawatir, Nawangwulan. Kita semua akan membantumu untuk mencarikan selendangmu. Iya, Wulan. Aduh, matahari udah mulai terbenam. Tetapi selendang Nawangwulan masih belum ketemu. Bagaimana ini? Kita gak bisa gini aja. Kita harus kembali ke kayangan. Iya, itu benar. Kalau tidak, kita bisa dimarahi oleh ayah ibu. Nawangwulan bagaimana? Apakah kita pergi tanpamu? Tidak apa-apa. Pergilah tanpaku. Kalau tidak, kalian akan dimarahi oleh ayah dan ibu. Maaf, Nawangwulan. Hati-hati di sini. Kami tunggu kau di kahyangan. Sampai jumpa, Nawangwulan. Sampai jumpa. Apa yang sedang kamu lakukan di sana begini? Mengapa kau terlihat sedih? Aku sedang mencari selendangku. Apa kamu melihatnya di stasiun? Aku tidak melihatnya. Apakah kamu sangat memerlukan selendang itu? Ya, aku sangat membutuhkannya. Jadi itu. Hari sudah mulai gelap. Apakah kamu sangat yakin masih tetap ingin mencarinya? Tapi selendang itu sangat penting bagiku. Lebih baik kamu ikut denganku. Tidak baik perempuan sendirian di tengah hutan begini. Baiklah, aku akan terima. Asalkan kamu mau bantuku mencari selendang itu. Baiklah. Ayo, ikut denganku. Nawangwulan pun ikut pulang bersama Jaka Tarub karena selendang yang ia cari tidak kunjung ketemu. Mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia, serta dikaruniai seorang anak. Ayah mau kemana? Ayah akan pergi bertani untuk menanam padi. Baiklah ayah, hati-hati ya. Iya. Hati-hati ayah. Iya. Jaka Tarub pun pergi ke sawah untuk bertani dan memanen padi bersama para petani yang lainnya. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika melihat keadaan sawah yang begitu tandus.
Bagaimana ini? Kita tidak bisa makan kalau begini. Stok benih kita juga sudah mulai habis dan kemarau sudah mulai tiba. Bagaimana kasih makan anak istri kalau begini? Kalau bagaimana lagi, kita hanya bisa mengambil sisa-sisa padi yang layak untuk kita makan. Karena cuaca yang semakin ekstrim dan banyaknya warga desa yang mengalami kelaparan akibat musim kemarau ini, para warga desa pun melakukan protes ke depan pintu rumah kepala desa. Bagaimana nih kepala desa? Stok beras kami tinggal sedikit. Betul Kepala Desa, kedepannya kami makan apa? Kita semua gak ngapain akibat kemarau ini. Jika terus-terus begini kita mati kelaparan. Gimana sih Kepala Desa? Tenang semua, kita selesaikan masalah ini secara baik-baik. Lantas apa solusinya? Terus-terus begini. Bagaimana kalau kita bergotong royong mengambil air di telaga agar sawah subur dan juga padi kembali tumbuh? Ketika warga lainnya merasa kelaparan, lain halnya dengan keluarga Jakataru. Mereka tidak sama sekali merasa kekurangan, karena Nawang Wulan memiliki satu rahasia, yaitu memasak nasi hanya dengan 1 butir beras saja, karena kekuatan bidadarinya. Nawang Wulan, apakah stok padi kita masih ada? Ya, masih ada Jaka. Baiklah. Jakataru pun merasa heran akan hal itu, karena stok padi di gudang tidak habis-habis. Ia pun akhirnya penasaran. Ia pun melihat istrinya yang memasak nasi hanya dengan 1 butir padi saja. Nawang Wulan pun terkejut karena rahasianya terbongkar. Ia pun kehilangan kekuatannya dan harus memasak nasi seperti manusia pada umumnya. Jaka, apa kamu tadi melihatnya? Apakah kamu memasak nasi dengan 1 butir beras? Kau tahu Jaka, itu merupakan kekuatan dari diriku. Sekarang kita harus masak nasi seperti manusia biasa. Maka dari itu stok beras kita akan cepat habis. Maafkan aku Nawang Wulan. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Ketika Nawang Wulan sedang merapikan halaman rumah, ia tak sengaja menemukan kembali selendangnya yang ternyata disembunyikan Jakataru. Ia pun merasa kecewa karena selama ini ia telah dibohongi oleh Jakataru. Jaka, Ada apa Nawang Wulan? jadi selama ini kamu yang menyita selendangku. Kenapa Jaka? Maaf Wulan, maafkan aku. Tidak bisa Jaka, maafkan aku. Aku harus kembali ke Kahyangan. Berjanjilah untuk menjaga anak-anak kita. Tidak Wulan, jangan pergi Wulan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Akhirnya Nawang Wulan pergi ke Kahyangan, meninggalkan suaminya Jakataru dan anaknya. Meski berpisah, cinta mereka tetap abadi. Dan demikianlah kisah Jakataru dan Nawang Wulan yang melegenda secara turun-temurun. Pesan moral yang dapat diambil adalah sepintar-pintarnya kita menutupi rahasia, pada akhirnya akan terbongkar juga.